Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ratusan warga Merauke sholat Idul Adha di masjid. Kapasitas tempat tidur pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika menipis. Polisi tangkap seorang pemuda yang membawa kabur anak di bawah umur. Walaupun sudah ada himbauan, sebagian umat Islam masih melaksanakan sholat Idul Adha di sejumlah masjid di Merauke. Dari hasil pemantauan, seluruh masjid dan musola di Merauke tetap membuka pintu untuk umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha. Sejak pukul 5 pagi, sebagian umat sudah berbondong-bondong mendatangi masjid. Mereka mengatakan tetap akan sholat ke masjid karena sholat Idul Adha hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Kendati demikian, mereka mengaku tetap mematuhi protokol kesehatan. Agar tidak membludak, jadwal pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan lebih awal, dari pukul 7 pagi menjadi pukul setengah 7 pagi. Khutbah sholat Idul Adha pun dipersingkat hanya 10 hingga 15 menit. Kita Masjid At-Taqwa Seringgu melaksanakan sholat Idul Adha karena ini hari raya besar dan kita sesuai protokol kesehatan dan kita melaksanakan dengan tepat waktu di bawah jam 7. Jam 7 ya? Sudah selesai. Ya, tapi ini kan ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, dari pusat sampai ke daerah, bahwa dihimbau untuk tidak melaksanakan sholat Id di masjid-masjid. Nah, kenapa tetap dilakukan di sini, Pak? Ya, ini semua keinginan umat. Kita semua dengan tujuan intinya kita melaksanakan sholat Idul Adha, tapi kita sesuai protokol kesehatan. Dengan kita mengajukan waktu dari jam setengah 7, usahakan cepat sampai jam 7 sebelum jam 7 sudah selesai. Tim Satgas COVID-19 Merauke yang melaksanakan patroli mengaku tidak mungkin melarang dan menyuruh umat Islam agar pulang dari masjid. Satgas akhirnya hanya bisa memantau pelaksanaan sholat Idul Adha. Karena ada himbauan dan petunjuk dari pemerintah setempat yaitu Pak Bupati bahwa pelaksanaan sholat Id yang sementara berjalan ini hanya bisa dilaksanakan dengan 30%. Nah, kami dari petugas hanya mengimbau dan menyarankan supaya pelaksanaan kegiatan sholat ini tetap dilaksanakan. Kalau artinya tidak ada masyarakat, ada umat yang tidak menggunakan masker, tetap akan diupayakan memakai masker dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan sehingga umat yang melaksanakan kegiatan sholat Id bisa berjalan dengan baik dengan anjuran pemerintah bahwa tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi dari pantauan Bapak ada masjid yang tidak melaksanakan sholat Id pada hari ini, Pak? Beberapa masjid yang kami laksanakan pemantauan tadi, ada beberapa masjid yang tidak melaksanakan kegiatan, sedangkan yang melaksanakan sholat Id tetap kami akan himbau dan memberikan masukan saran petunjuk kepada mereka supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelumnya, pemerintah menghimbau agar pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di rumah karena khawatir terjadi kerumunan yang bisa menimbulkan klaster penularan COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Himbauan untuk tidak melakukan sholat di masjid saat perayaan Idul Adha tampaknya berjalan efektif. Sekitar 25% umat Islam di Jayapura diperkirakan mendatangi masjid untuk sholat Idul Adha. Seperti terlihat di Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura Selasa kemarin, umat yang datang wajib menggunakan masker dan membawa sajadah dari rumah serta mengatur jarak. Wali Kota Jayapura sebelumnya mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan umat Islam beribadah di masjid maupun musola, namun jumlahnya dibatasi hingga 25%. Untuk itu, Pemprov Papua mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan panitia Masjid Raya yang sudah mengatur pelaksanaan ibadah Idul Adha dengan baik dan sesuai aturan pemerintah. Pemda Papua berharap Masjid Baitur Rahim ini bisa dijadikan contoh bagi masjid yang lain. Dan tadi kita sudah menyaksikan pertama pemerintah
dan Satgas Covid Provinsi Papua menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada pengurus, pada panitia yang telah mengatur prosesi pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha ini dengan sangat baik, mulai dari masuk sampai pada pengaturan di dalam yang hanya diikuti oleh 25% dari daya tampung yang ada di Masjid Raya ini. Dan ini menunjukkan bahwa protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah telah dipatuhi. Ketua Umum Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura Abdul Kahar Yali Pele mengatakan pelaksanaan Idul Adha dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Menjaga keselamatan kita bersama, seluruh masyarakat Papua tentu harus mengikuti protokol. Sholat Id tadi, pelaksanaan sholat Id, untuk tempat seluruh ibadah termasuk dianggap zona merah, tentu harus perketat lagi. Karena kita di Kota Jayapura termasuk dianggap zona merah rumah. Bahkan kami himbaukan bahwa orang yang jamaah yang sementara dalam keadaan sakit ataupun pilek batuk, kami himbaukan di Masjid Raya jangan. Pemerintah Provinsi Papua juga menyerahkan 28 hewan kurban untuk masjid yang ada di kabupaten dan kota. Seluruh pengurus masjid diminta membagi daging kurban secara merata. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemda Papua Barat menyalurkan 52 ekor hewan untuk dikurbankan dalam perayaan Idul Adha yang berlangsung Selasa kemarin. Ke-52 hewan kurban itu disalurkan ke pengurus masjid yang ada di Manokwari, Sorong Raya, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana. Hewan kurban diserahkan langsung Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Selain di Manokwari, Gubernur juga menyerahkan 1 ekor hewan kurban bantuan Presiden Jokowi di Kota Sorong. Yang lain diserahkan. Jadi secara keseluruhan bantuan ternak sapi untuk korban Papua Barat itu ada 52 ekor. Ada 52 ekor, kemudian untuk Manokwari sendiri 21 ekor. Satu ekor di Manokwari, yang sekarang kita serahkan di sini untuk masjid kedua Manokwari, kemudian satu lagi serahkan satu Berdikari, kemudian di Jayapura satu, kemudian masjidnya Bapak Haji Ape satu. Kami sampaikan bahwasanya dari pengurus Masjid Bakri hewan korban yang sudah terkumpul saat ini ada 20 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Nah, untuk dari pemerintah tentunya baru saja kita terima dari Gubernur Papua Barat 1 ekor dan dari Bapak Bupati 1 ekor. Yang 8 ekor dan semua dari umat yang ada di Kabupaten Manari, khususnya jamaah Masjid Ridwanul Bakri. Itu data keseluruhan penerimaan ini berapa Pak untuk hewan kurban itu untuk disalurkan nanti totalnya berapa? Nah, untuk pendistribusian kami sudah punya data sekitar 1.500 kakak yang akan kami bagi untuk jamaah kami dan sekitar. Katanya termasuk mungkin untuk yatim piatu dan sebagainya kami sudah siapkan untuk mereka. Di Kota Jayapura, Kapolda Papua juga menyerahkan 3 ekor sapi ke 3 masjid. Hewan kurban tersebut disalurkan ke Masjid As-Salwa Heram, Masjid Al-Muhajirin Brimob, dan Masjid Raya Baitur Rahim. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, Bupati Merauke juga mengorbankan 42 ekor sapi ke 42 masjid. Hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Merauke untuk meringankan orang tidak mampu. Untuk semua masjid yang ada di kota, hampir seluruh masjid dapat ya. Masjid besar mulai dari Gudangarang, Masjid Raya, lalu ada 3 masjid di Lampu Satu, lalu di Mapalama, lalu di Sepaden. Jadi hampir seluruh masjid mendapat bantuan bantuan kurban dari kami pemerintah Merauke, dan juga untuk masjid-masjid di daerah Ulilin, Rigobel, dan juga sebentar kami serahkan lagi untuk Sidomulyo, Pugar. Jadi ini kita berikan kepada rakyat untuk bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan hari raya. Dan kita saling memberi sedekah lah bagi sesama. Saya kira begitu. Sehingga kita tetap semua kuat jadi satu kesatuan, dan kita semakin juga diberkati oleh Tuhan
apalagi dengan adanya wabah pandemi COVID-19, sehingga masyarakat terus bersama-sama. Karena kalau kita bersatu, tidak tercerai-berai, ya puji Tuhan, insya Allah kita dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di Merauke. Saya kira demikian. Berarti untuk pemotongannya sendiri, apakah di RPH kalau atau pemotongan sudah itu dari standar, nanti akan dilakukan di RPH. Penyerahan sapi kurban dilakukan secara simbolis oleh Bupati yang dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa. Tim Liputan melaporkan dari Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Brimob Polda Papua Barat mendirikan dapur umum untuk warga yang diisolasi mandiri di Kelurahan Amban, Manokwari, Papua Barat. Setiap harinya, dapur umum membagikan 500 paket makanan siap saji untuk pasien dan warga sekitar. Pendirian dapur umum ini merupakan inisiatif polisi dan melibatkan organisasi masyarakat di Manokwari. Dapur umum ini beroperasi hingga penerapan PPKM darurat di Manokwari berakhir. Kemarin kita masak sekali makan siang kita masak 500 paket, makan malam 500 paket. Tapi hari kedua ini ada peningkatan sekitar 600 sampai 650 paket karena kita juga ada permintaan dari puskesmas di Arfai. Ada yang positif di daerah Andai, Arfai itu juga mereka membutuhkan bantuan makan untuk pelaksanaan isoman di rumah masing-masing, sehingga hari ini kita masak agak lebih banyak, sekitar 600 sampai 60 sekali masak. Jadi makan siang 650, nanti makan malam kita masak 650 lagi. Mungkin harapan dan himbauan kepada masyarakat benar? Ya, jadi harapan kita dengan adanya dapur lapangan ini, masyarakat itu benar-benar dengan pemberlakuan PPKM darurat mereka bisa tetap di rumah. Dengan adanya kegiatan ini kami berpartisipasi untuk bersama-sama dengan Brimob untuk mengadakan dapur lapangan, sehingga kita bisa mendistribusikan makanan untuk di sini yang kita prioritaskan utama adalah keluarga yang sudah terpapar. Selain membagikan makanan, polisi juga gencar menghimbau warga Amban agar patuh pada instruksi Bupati. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tempat tidur pasien di RSUD Mimika saat ini sudah hampir penuh akibat lonjakan pasien COVID-19. Pihak rumah sakit berencana akan menambah ruangan khusus agar pasien bisa tertampung dan mendapatkan perawatan. Saat ini rumah sakit telah menambah 1 ruangan untuk mengantisipasi lonjakan pasien, namun ruangan tersebut sudah terisi 70%. Bisa dipastikan tidak lama lagi ruangan akan penuh karena pasien COVID-19 terus berdatangan. Ya, memang kami punya 2 ruangan sesuai dengan arahan Direktur Rumah Sakit bahwa kami sudah tersedia 2 ruangan. Dengan di periode bulan Juli ini, ya sejak bulan Juni-Juli itu ada peningkatan signifikan. Berarti kita dari pihak rumah sakit juga mengoptimalkan penambahan beberapa ruangan. Nah, dari ruangan kita akan lagi skenario untuk tambah 1 ruangan lagi, 1 bangsal, ruangan bangsal untuk bila mana peningkatan pasien COVID makin bertambah. Nah, dengan minimal dengan upaya maksimal dari pihak rumah sakit dengan arahan pimpinan Direktur Rumah Sakit yang kita menjaga supaya penanganan pasien COVID ini bisa maksimal kita lakukan sesuai dengan protap. Nah, kami juga berharap pemerintah dan khususnya masyarakat Mimika secara khusus mari ikut membantu pemerintah, ikut membantu pihak rumah sakit juga dalam hal mewaspadai diri bahwa wabah COVID ini COVID ini masih ada dan butuh peran protokoler prokes kepada masyarakat supaya tidak terjadi peningkatan yang signifikan wabah COVID. Itu yang menjadi harapan kami. Rumah Sakit Umum Daerah Mimika juga mengimbau warga disiplin mengikuti instruksi Bupati, terutama selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker agar bisa menekan penyebaran COVID-19 di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga kampung Asei, Kabupaten Jayapura mendapat vaksinasi Senin lalu.
Kampung AC ini berada di kawasan pesisir di pinggiran kota. Saat ini vaksinasi diarahkan ke kawasan yang sulit dijangkau. Vaksinasi ini disambut baik warga yang selama ini berharap, namun kesulitan harus datang ke kota untuk divaksin. Mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Laut, di mana pada hari ini boleh melaksanakan vaksin bagi warga atau masyarakat saya di Kampung AC Besar yang mungkin selama ini mereka juga takut, tetapi ketika kami mengarahkan mereka bersedia datang untuk divaksin. Dan Lantamal 10 Jayapura Kolonel Ferianto Marpaung mengatakan vaksinasi kali ini mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terbukti sebanyak 150 keluarga mau divaksin. Pada hari ini setelah 3 hari berturut-turut kita melaksanakan serbuan vaksin amfibi di Dok 9 di seputaran Jayapura. Kita menjangkau kampung-kampung nelayan dan masyarakat pesisir. Selanjutnya kita naik ke atas ini. Sekarang kita berada di Pulau Kampung Asai Besar ya, di tengah-tengah Danau Sentani nih. Dan cukup mengejutkan bahwa ternyata dari seluruh masyarakat ada lebih kurang 150 kepala keluarga di sini, belum satu pun mereka divaksin. Sehingga hari ini merupakan hari pertama dan ya puji Tuhan bahwa masyarakat sangat menyambut baik ya. Menyambut baik dan mereka 100% mereka siap untuk divaksin. Ya, apabila nanti hari ini tidak bisa kita tuntaskan, mungkin besok kita lanjutkan lagi untuk memvaksin. Kita pastikan seluruh rakyat, seluruh masyarakat yang ada di sini, Bu, ya. 100% nanti kita vaksin sehingga kita harapkan nanti penyebaran COVID-19 di pulau ini juga nanti bisa kita kendalikan. Pemda Papua terus gencar melakukan vaksinasi massal dengan target 1.000 warga per hari. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Vaksinasi ketiga untuk nakes Kabupaten Merauke masih dalam persiapan. Dinas Kesehatan kini mendata ulang seluruh nakesnya. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan pada periode pertama hanya 800 nakes yang terdata, namun saat ini diperkirakan jumlahnya sudah mencapai 1.500 orang sehingga perlu dilakukan pendataan ulang. Merauke sendiri kapan, Dok? Belum. Ya, kita tunggu aja petunjuk lebih lanjut dari kementerian. Memang sudah ada dari ke sana, ya. Sudah ada istilahnya macam edaran ya atau secara teoritis ya wacana untuk laksanakan itu vaksinasi pada nakes yang untuk yang ketiga. Ya. Targetnya berapa, Dok, untuk nakes ini? Targetnya nakesnya di Merauke berapa, Dok? Kalau kita nakes itu kan kalau di data SDMK yang sudah terupdate itu sudah lebih dari 1.500. Misalnya macam yang lalu kita vaksinasi itu data di SDMK cuma sekitar 800-900, kita vaksinasi nakes itu sudah lebih dari 1.500. Neville menambahkan paling lambat vaksinasi ketiga nakes akan digelar pada awal Agustus. Neville juga meminta nakes untuk terus menerapkan protokol kesehatan karena lonjakan kasus COVID-19 saat ini sangat mengkhawatirkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pelarian Salman akhirnya berakhir. Pria berusia 21 tahun yang membawa kabur seorang anak perempuan di bawah umur ini akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Merauke Selasa kemarin untuk diperiksa. Salman sebelumnya dilaporkan orang tua korban yang mengetahui anaknya dibawa kabur ke Mimika. Merauke ada laporan dari keluarga dari Merauke, kemudian membawa lari anaknya ke Timika. Sesuai dengan apa yang sudah kami komitmen, Pak Kapolres menunjuk kami Kasat Reskrim. Kami komitmen untuk mengejar para tersangka-tersangka yang melakukan pencabulan, melakukan kejahatan dan apa semuanya yang menyangkut anak dan perempuan. Ya, kami akan tindak tegas. Justru untuk itu
kami perintahkan anggota kami, waktu itu dipimpin oleh Pak KBO, langsung memimpin ke Timika. Kita berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Timika, lakukan penangkapan di sana. Ya, untuk kasus ini dia modusnya dari awal memang ada suka sama suka, tapi suka sama suka dengan anak itu tidak dibenarkan oleh aturan. Ya, ini yang perlu saya tekankan kepada masyarakat juga, bahwa itu sangat tidak dibenarkan karena anak-anak itu masih polos, masih ingin bermain, masih ingin berkembang, sehingga kalau ada hal-hal seperti itu sebagai orang-orang dewasa dan orang-orang dewasa yang lain juga saling mengingatkan, ya, walaupun di situ ada unsur suka sama suka tetap tidak dibenarkan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Pelaku saat ini mendekam di sel Mapolres Merauke. Polisi menghimbau orang tua agar berhati-hati dan mengawasi anaknya karena kasus seperti ini seringkali terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. RUU Otonomi Khusus Papua atau RUU Otsus pekan lalu sudah disahkan DPR menjadi undang-undang. Undang-undang Otsus ini dinilai akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Papua, baik secara ekonomi maupun politik dibanding Undang-Undang Otsus sebelumnya. Namun Gubernur Papua melalui juru bicaranya mengatakan, kendati RUU Otsus sudah disahkan, banyak persoalan di tanah Papua yang belum terselesaikan. Undang-undang otonomi yang baru ini menurutnya memberikan perubahan dan kemajuan bagi rakyat di tanah Papua, namun tidak akan berhasil menyelesaikan masalah bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak membangun komunikasi yang baik dan langgeng. Perubahan terhadap 18 pasal dan penambahan 2 pasal baru di dalam RUU Otsus Papua. Gubernur Papua berpendapat bahwa perubahan tersebut belum berbanding lurus dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemerintah daerah dan rakyat Papua sebagaimana yang telah disuarakan dan disampaikan sejak tahun 2014 melalui usulan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang dikenal dengan istilah RUU Otsus Plus. Sekalipun demikian, Gubernur Papua mengakui bahwa perubahan kedua atas Undang-Undang Otsus tersebut secara parsial telah mengakomodir sejumlah masalah krusial yang berulang kali disampaikan dan diperjuangkan oleh Gubernur Lukas NMB sejak tahun 2014 dan intens disampaikan kembali beberapa bulan terakhir seiring dengan penetapan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Otsus Papua sebagai prioritas dalam. Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, berharap revisi Undang-Undang Otonomi ini dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat asli Papua sehingga tidak lagi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menciptakan kondisi Papua ini aman, kondisi Papua ini nyaman, dan masyarakat Papua benar-benar merasa aman dalam negara ini. Yang harus dilakukan adalah menghadirkan semua komponen masyarakat, apa yang menjadi fundamental, apa yang harus kita masukkan dalam undang-undang ini. Dan kalau mau revisi hanya 1-2 pasal dan akhirnya hari ada sekitar 6 pasal dan sekian, itu nggak mengabarkan. Mau revisi keseluruhan aja, sehingga semua aspirasi rakyat itu masuk dalam negara ini. Terburuk adalah bagaimana kita buka satu ruang dialog seperti yang dilakukan perjanjian seperti Aceh, sehingga benar-benar Papua itu aman dalam negara ini. Kalau tidak, barang ini tidak membuat gejolak di Papua akan berhenti, tidak akan. Selama aspirasi murni rakyat itu tidak masuk, tidak tertuang, revisi ini tidak ada jaminan bahwa Papua akan aman. Tidak ada itu. Papua akan terus bergejolak dan seterusnya. Kecuali ada satu perjanjian dilakukan seperti teman-teman di Aceh. Itu baru kita bisa pastikan Papua pasti akan. Ada 20 pasal yang direvisi dalam Undang-Undang Otsus yang baru, salah satunya mengatur khusus bagi orang asli Papua untuk ikut serta dalam bidang pendidikan, politik, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian. Revisi Undang-Undang Otsus ini juga mengatur soal pembinaan masyarakat adat dan alokasi dana yang jumlahnya bertambah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tidak lama lagi Kabupaten Mapi akan memiliki Kodim atau Komando Distrik Militer.
Saat ini Kabupaten Mapi berada di bawah naungan Kodim Merauke. Akan tetapi karena jaraknya yang jauh dinilai tidak efektif. 87 prajurit telah disiapkan Korem Merauke untuk bertugas di Kodim Mapi. Prajurit sudah tiba di Merauke Senin lalu dan langsung diterima Danrem Brigjen Bangun Nawoko. Danrem Merauke mengatakan wilayah Papua sangat luas sehingga dibutuhkan banyak prajurit untuk mengamankan wilayah. Saat ini jumlah prajurit di Papua masih sedikit. Kita terima personil BKO nanti akan membantu tugas Dandim. Mereka nanti tugas pokoknya adalah untuk membantu Kodim persiapannya. Di mana kita sekarang sudah kita ketahui dan membangun Kodim Mapi. Kemarin kita sudah melaksanakan peletakan batu pertama dan mereka inilah nanti yang akan mengawaki seperti itu untuk sehingga nanti pada saat Kodim ini diresmikan dia sudah jalan seperti itu tugasnya seperti itu, sehingga kehadiran mereka ini memang kita sangat harapkan. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa hampir seluruhnya satuan jajaran TNI ada yang apapun kodim-kodim di wilayah Papua ini kan hampir seluruhnya kekurangan personil. Dihadapkan dengan luasnya wilayah dan sebagainya seperti itu, sehingga angin segar bagi kita semua yang organik dengan kehadiran mereka itu. Dan saya yakin mereka akan bisa melaksanakan tugas 9 bulan ini dalam keadaan yang baik. Penekanannya seperti apa Komandan untuk 9 bulan ke depan? 9 bulan ke depan saya kira seperti yang sering saya sampaikan, bahwa untuk meraih keberhasilan tugas di Papua itu hanya dibutuhkan satu syarat bagi mereka. Apa itu? Hanya butuh syarat keberanian saja. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mencintai. Kodim Mapi nantinya akan berada di bawah naungan Korem 174 Anim Tiwan Nianggap Merauke. Dengan penambahan Kodim diharapkan bisa memberi rasa aman bagi warga Mapi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.